Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumarni pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Jadi Albert Bandura adalah seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal, yaitu Social Learning Theory atau teori belajar sosial. Menurut Bandura, teori belajar sosial adalah teori kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Salah satu penelitiannya yang banyak dikenal adalah Bobodol Studies. Seorang anak usia awal sekolah diperlihatkan adegan di mana seorang dewasa menunjukkan perilaku agresif terhadap Bobodol, seperti memukul, menendang, dan melemparnya sambil mengeluarkan ungkapan-ungkapan agresif. Setelah itu, anak-anak diberi kesempatan untuk bermain dengan boneka Bobodol di ruangan yang berisi mainan lain. Hasil eksperimen menunjukkan bahwasanya anak-anak dalam kelompok eksperimental menunjukkan perilaku yang agresif terhadap boneka Bobodol yang mereka amati. Mereka meniru tindakan agresif yang mereka lihat, termasuk memukul, menendang, dan melempar boneka. Mereka juga menggunakan ungkapan-ungkapan agresif yang serupa dengan apa yang mereka saksikan pada awal tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwasanya perilaku dipelajari berdasarkan proses imitasi atau perilaku modeling perilaku orang lain. Selanjutnya, asumsi dasar dalam social learning theory. Ada 5 asumsi dasar dalam social learning theory. Yang pertama, plasticity, yaitu di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, triadi reciprocal causal model, yaitu tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Yang ketiga, agen perspektif, yaitu pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Yang keempat, self-regulation, yaitu manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Yang kelima, moral agency, yaitu manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Dalam social learning dikenal istilah observational learning, yaitu manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vikaris, yaitu observasi terhadap model. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi observational learning. Yang pertama, karakteristik model. Yang kedua, karakteristik observer. Yang ketiga, konsekuensi dari perilaku yang ditiru. Nah, kemudian, bagaimana proses modeling itu dapat terjadi? Menurut Bandura, beliau menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling itu dapat terjadi. Yang pertama, attentional process, yaitu individu mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua, retention process, yaitu individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga, production process, yaitu individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik, dan selanjutnya menerima umpan balik, salah satunya dari lingkungan, terhadap perilakunya tersebut. Kemudian yang terakhir, insentif dan motivational process, yaitu individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.